Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Saputra dari kelas 03 PPKP 002 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Banyuwangi. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran dari dosen pengampu Ibu Sulastri SDD MH. Pada materi kali ini saya akan membahas materi kelas 10 semester 1 KD 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumusan pembelajaran. Yang pertama itu ada conjunction. Setelah menganalisis dan menelaah nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nah, yang kedua ada audience. Audience di sini adalah peserta didik dan behaviornya adalah menjelaskan degree-nya nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nah, di sini ada ACPD-nya. ACPD-nya itu setelah menganalisis dan menelaah nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara dan mendistribusikan di dalam kelas, siswa dapat menjawab nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya di sini ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 3.1 poin pertama tentang menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada 3.1.2 tentang mengidentifikasi kedudukan dalam fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, yang terakhir ada 3.1.3 tentang menganalisis kedudukan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, sekarang kita sudah sampai ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktiviti pertama, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan rasa syukur dalam implementasi praktik Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, aktiviti 2, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong dalam implementasi praktik Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, aktiviti 3, peserta didik diharapkan mampu membedakan penjabaran nilai-nilai Pancasila atau satu sila dengan sila yang lain, membedakan macam-macam lembaga berdasarkan kewenangannya, mengkreasikan dan mengomunikasikan hasil analisis studi kasus tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Nah, yang sekarang adalah subbab. Subbab di sini dibagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Adapun materi yang kedua tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, yang materi ketiga tentang kedudukan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, saya akan menampilkan sedikit video tentang pengertian kekuasaan negara Republik Indonesia dan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tahukah kalian siapakah yang ada di gambar ini? Ya, mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah.
Pemerintah bertugas mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan. Apa saja? Yuk kita bahas. Kita mulai dari materi yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar kalian untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Kemudian, contoh dalam kehidupan di masyarakat. Ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada pihak yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Lalu, apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Lalu, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Berikut dipaparkan menurut pendapat ahli. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan dengan teori trias politika. Kemudian, bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa sih pembagian kekuasaan secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
Di sini ada pembagian kekuasaan secara horizontal, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemerintahan pusat dan yang kedua adalah pemerintahan daerah. Oke, di sini ada pengertian pemerintahan pusat. Siapa pemerintahan pusat itu? Ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara berbagai tingkatan pemerintahan. Nah, di sini sudah tertera pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem pembagian kekuasaan dalam konteks NKRI itu sangat penting. Karena apa? Karena menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin perlindungan hak-hak rakyat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang merupakan landasan bagi negara demokratik seperti Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.